Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma. Baik, saya mohon maaf karena video ini telah diupload ya, karena ada perbedaan jadwal daring dengan jadwal offline. Baik, untuk 9D ini merupakan video lanjutan materi kemarin. Kemarin kita sudah membahas sedikit mengenai adab pergaulan dan adab yang baik terhadap teman dan saudara. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar mengenai adab pergaulan yang baik terhadap tetangga. Kita mulai dari definisi tetangga terlebih dahulu. Tetangga merupakan orang yang paling dekat dengan kita, bisa jadi bagian dari keluarga kita. Nah, di saat sakit atau di saat kita terkena musibah, biasanya tetangga itu orang yang pertama yang datang menolong kita, bukan saudara-saudara kita yang berada di jauh. Jadi usahakan kalau kalian ini memiliki hubungan yang baik dengan tetangga kalian. Dengan cara apa? Nah, dengan cara adab yang baik terhadap tetangga. Untuk batasan atau pengertian tetangga tersendiri ini ada beberapa macam. Ada yang mengatakan bahwasanya yang masih termasuk ke tetangga kita itu 40 rumah di sekitar kita. Jadi sebelah kanan 10, sebelah belakang 10 rumah, sebelah depan 10 rumah, sebelah samping kiri 10 rumah. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya 40 rumah itu ya 40 itu di sekitar rumah kita, pokoknya jumlahnya 40. Terus ada di sini orang yang mendengar azan adalah tetangga. Nah, jadi salah satu batasannya yaitu termasuk orang-orang yang masih mendengarkan satu azan yang sama dengan kita. Nah, itu termasuk tetangga kita. Namun untuk yang lebih kuatnya di sini bahwasanya insya Allah batasan kembali kepada adat yang berlaku. Apa yang menurut adat adalah tetangga, maka itulah yang disebut tetangga. Kita lanjut ke adab Islami terhadap kepada tetangga. Nah, kemarin kita sudah belajar adab itu bahwasanya kebiasaan, perilaku atau budi pekerti kepada tetangga. Melihat begitu pentingnya seorang muslim untuk menghormati tetangganya, maka berikutnya adalah beberapa adab yang bisa dipelajari dalam kehidupan bertetangga. Yang pertama itu menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Ini jelas ya, kalau kita itu harus memiliki hubungan baik dengan cara berperilaku yang baik. Yang ketiga, tidak menyakiti hati dan mengganggu tetangga. Kalau kalian ini mempunyai lisan, itu dijaga, jangan asal nyeplos, harus dijaga, tidak boleh saling mengejek. Nah, juga ada yang hendaknya kita memelihara hak-hak di saat mereka tidak di rumah, menjaga harta mereka dan menjaga kehormatan mereka. Kita itu saling menjaga. Insya Allah kalau kalian menjaga tetangga kalian, nanti tetangga kalian itu akan menjaga. Kalian pernah mendengar istilah apa yang kalian tanam dan apa yang kalian panen. Nah, jadi kalau kalian menanam hal-hal yang baik, maka nantinya kalian juga akan memanen hal-hal yang baik. Nah, tidak melakukan suatu kegaduhan yang mengganggu mereka, seperti menyalakan suara TV yang keras, menyetel musik, atau mengganggu, melempari halaman mereka, terus mengotori halaman mereka. Nah, itu sedikit dari banyak beberapa adab yang tidak disarankan atau tidak diperbolehkan kepada tetangga kita. Terus juga ada jangan kikir. Kikir ini salah satu sifat tercela ya, jadi tidak boleh kikir terhadap tetangga, tidak boleh iri hati. Misalnya tetangga bisa beli mobil, nah kalian ini jangan iri hati. Yang selanjutnya ada hendaknya kita selalu memberikan makanan kepada tetangga. Bahwasanya kalau istilahnya kalau kita sedang masak dan tetangga kita itu sampai mencium bau masakan kita, itu harusnya kita itu membagikan makanan, sebagian makanan kepada mereka sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya ada hendaknya kita juga turut bersukacita dalam kebahagiaan mereka dan berdukacita dalam kesempitan atau dalam musibah. Kita jenguk bila mereka sakit, kita tanyakan apabila tidak ada, bersikap baik,
itu ya pokoknya jagalah hubungan baik dengan tetangga. Terus juga hendaknya kita tidak mencari-cari kesalahan mereka, dan jangan pula bahagia bila mereka sedang tertimpa musibah. Nah ini masih banyak ya penyakit hati kita sekarang, kalau kita itu tidak senang melihat tetangga kita senang. Juga hendaknya kita sabar atas perilaku kurang baik dari mereka terhadap kita. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 kelompok manusia yang dicintai oleh Allah. Disebutkan di antaranya seseorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti, dijahati tidak oleh tetangganya, namun ia sabar atas gangguannya hingga keduanya dipisah oleh kematian atau keberangkatannya. Ini tadi sedikit dari banyak adab-adab yang baik terhadap tetangga. Pokoknya kalau kalian bertetangga itu lakukan hal-hal yang baik. Nah, kita akan belajar mengenai hak-hak tetangga. Nah, ini hadisnya nanti teman-teman bisa. Nah, singkatnya di sini sudah dirangkum ya, bahwasanya yang pertama ada ketika mereka meminta tolong maka kalian tolonglah. Nah, itu salah satu hak tetangga. Yang kedua ada apabila mereka pinjam kepada kalian maka kalian harus meminjamnya. Misalnya kalian minjam alat-alat atau minjam kursi atau minjam meja, kalian harus meminjamnya. Apabila mereka membutuhkan sesuatu maka kalian memberinya. Apabila mereka atau tetangga sakit, kalian juga wajib menjenguknya. Terus juga apabila mereka mendapat kebaikan, kalian mengucapkan selamat kepadanya. Terus juga ada mereka tertimpa musibah, maka kalian juga turut berduka cita dan bersuka cita. Tadi ya sudah dijelaskan. Untuk ini hal ini masih sama, bahwa sesuatu yang harus kalian lakukan kepada tetangga ya, hal-hal yang baik yang disampaikan di depan tadi. Di sini ada juga bentuk atau ciri-ciri adab kepada tetangga. Ciri-ciri beradab Islami kepada tetangga yaitu sebagai berikut, yaitu menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi kalau bertemu kalian menyapa, kalau bertamu kalian senyum, dan salaman, juga jaga sopan santun. Yang kedua ada menjaga kerukunan dan keamanan. Yang ketiga ada menganggap tetangga dekat sebagai saudara. Dan yang keempat saling bersilaturahmi dan selalu berprasangka baik. Kalian dibiasakan untuk selalu berprasangka baik. Nama lainnya itu husnuzon, lawan kata dari suuzon. Di sini ada cara membiasakan diri, terus ada juga hikmah beradab Islami kepada saudara dan teman dan tetangga. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Di sini pokoknya kalian di rumah itu harus banyak-banyak membaca, karena baca itu merupakan jalan untuk mendapatkan ilmu. Baik, sekian dari video singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di hari Rabu besok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.